Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera. Horas berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Jangan lupa ya untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti atau di grup keluarga. Dengan demikian saudara ikut mewartakan Injil. Baik saudara-saudaraku, jangan kemana-mana, ayo kita ikuti terus untuk renungan berikut ini ya. Renungannya cukup singkat. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita lihat ya, dari pihak domba dan dari pihak aku atau Yesus di sini. Ya, ini adalah dalam Injil ini merupakan pewahyuan diri Yesus sendiri sebagai gembala yang baik, itu ya konteksnya, yang mempunyai relasi akrab dengan domba-dombanya. Ya, jadi dinamika hubungan gembala dengan domba di sini digambarkan timbal balik. Seperti apa itu? Sekarang kita lihat ya, yang saya blok dengan warna biru ini, ya ini menggambarkan yang dari pihak dombanya. Ya, dari pihak domba seperti apa? Domba mendengarkan suara, ya kan? Lalu juga mereka ini siapa? Ya domba-domba itu mengikuti Yesus. Terus mereka yang ikut Yesus seperti apa? Mereka pasti tidak akan binasa sampai selamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka. Nah, yang di blok biru dari pihak domba sekarang yang diberikan blok warna kuning dari pihak Yesus. Aku mengenal mereka. Ya, artinya ternyata Yesus mengenal domba-domba itu, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Memberi hidup yang kekal, tidak tanggung-tanggung ya, dari pihak si gembala ini. Jadi dari kedua belah pihak ini ada hubungan timbal balik ya, bahwa domba mendengar suaranya sampai hafal, oh ini bisikan dari Tuhan, sehingga si domba itu sampai tahu. Nah, sementara Yesus juga mengenal domba-dombanya ini, karakternya seperti apa. Ini harus digiring, dituntun dengan cara seperti apa, karena bisa jadi ya kita adalah domba yang nakal. Yang menarik ini, masa sampai seorang gembala memberikan hidup yang kekal, dan ada jaminan ikut Yesus sebagai domba pasti tidak akan binasa, tidak akan ke neraka, hidup yang kekal. Nah, saudara-saudari mau nggak untuk dapat hidup yang kekal? Kalau jawabannya mau, jelas konsekuensinya apa itu? Ikut Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, berkaitan dengan tema gembala baik, kita lanjut berikutnya. Yang menjadi dasar itu adalah hubungan timbal balik yang didasari bahwa Bapa memberikan sang gembala itu, dan juga memberikan domba-domba itu kepada sang gembala. Dan Bapa ini lebih besar
daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya. Di sini ada kesatuan yang jelas ya, antara Bapa dan juga Yesus Sang Gembala itu sendiri. Ya, karena Bapa lebih besar dari siapapun, bahkan juga tidak akan dapat merebut domba-domba dari tangannya. Nah, sekarang apa yang bisa kita renungkan ya? Unsur-unsur yang membuat Yesus disebut gembala baik ini patut kita teladani, yang terutama mereka yang mendapatkan tugas kegembalaan atas gereja. Yang tadi menarik disebut sampai bersedia menjamin untuk hidup kekal. Itu artinya apa ya? Bersedia menyerahkan nyawanya. Di dalam konteks ini juga bersedia menjadi pintu keselamatan bagi domba-dombanya sebagai perpanjangan karya dan kasih Allah kepada umat manusia. Ya, kita tahu sebagai seorang gembala mestinya dia memimpin, mendampingi, dan melindungi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kehidupan sehari-hari sebagai gembala kita bisa ya, seorang bapak di dalam rumah tangga adalah gembala bagi yang dipercayakan kepada dia. Siapa ya anggota keluarganya harus diperhatikan, harus diarahkan. Ya, sebagai imam juga harus yang diberi tanggung jawab di dalam gereja, misalnya sebagai pastor. Pastor itu kan artinya memang gembala, memberi perhatian kepada gereja, diarahkan pada harapan kepada hidup yang kekal. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam gereja Katolik konteks ini, bacaan ini diletakkan dalam rangka ya Minggu Paskah keempat adalah Minggu Panggilan. Ya, perhatian gereja diarahkan pada permohonan dan harapan semakin banyak orang yang dipanggil menjadi imam, bruder, dan suster. Gereja senantiasa membutuhkan orang-orang yang secara khusus mereka tidak menikah, membaktikan hidup mereka untuk gereja. Sekarang dirasakan di mana-mana jumlah panggilan sebagai imam ini berkurang ya. Gereja ditantang sekarang untuk memohon panggilan sekaligus menciptakan suasana yang mendukung tumbuhnya panggilan di kalangan anak muda. Ya, kita ketahui akhir-akhir ini seluruh dunia panggilan iman semakin merosot, jumlah imam semakin sedikit. Ayo anak-anak muda kita gerakkan untuk menerima tawaran menjadi gembala-gembala pilihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi langsung untuk video-video berikutnya. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.